إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa nafa'ana bihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah selawan menyebut asma Allah Ar-Rahmani dan kang mau welas asih dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi dan kang welas asih dalam akhirat loko. Miwiti ngaji sawa ingsun ai abdadiu ai akrau tegese miwiti maca utawa ngaji sawa ingsun. Kalian sedaya ingkang minulya niki awal dari pembukaan kitab Fathul Qorib, kitab yang menerangkan tentang ilmu fikih. Niki diawali dengan bismillah. Niki menunjukkan bahwa segala sesuatu yang baik itu dianjurkan untuk diawali dengan bismillah, karena disesuaikan dengan sabda Nabi, jauhi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au ajdar au aqdar. Setiap perkara yang mempunyai tingkah bagus yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu tersebut akan terpotong abtar au ajdar itu atau protol au aktor atau terpotong-potong. Artinya apa? Nah isun wal qalilul barokah. Jadi sampean yo bangun omah gak sampean awali dengan bismillah, bener rapi, bener omah sempurna mewah. Tapi krono gak sampean awali bismillah, padha karo terpotong, padha karo ada yang kurang. Itu kurang barokah. Makanya sampeyan nek takoni apa-apa apik iku kudune napa? Maca bismillah. Terus bismillah sendiri niki ada kalanya disunahkan. Kapan disunahkan? Ya ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik menurut syariat agama Islam. Kullu amrin dibalin di halin yuhtamu bi syar'an, sesuatu yang mempunyai tingkah, punya kondisi yang benar-benar diperhatikan oleh syariat agama Islam, maka di situ kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Mangan dianjurkan, sesuatu yang diperhatikan oleh syariat agama, mangan baca bismillah. Makanya sampai lek mangan gak bismillah, kancane wis waras sampe bubar-bubar dhewe. Mulu ae leren-leren. Apa gitu. Wis gak lemu makane wae. Udah gak gemuk makanya banyak. Karena gak baca apa? Bismillah. Makanya mau apa-apa itu baca apa? Bismillah, biar gak dibarengi sama setan. Jangan tapi dulu tidur itu juga sesuatu yang diperhatikan oleh syariat agama. Ada istilahnya tidur gak bismillah. Turuan, turuan. Orang larang-larang masih ngeloni setan. Arang kamu, dibangunkan gak bangun-bangun. Mulai dari kedatangan, dari rumah sampai kepulangan, ini tidur terus, ya kan? Kapan ngajinya kamu? Gak punya mondok, ya dipindah tidur namanya itu. Nah itu sunnah ya. Tapi terkadang bismillah itu juga haram, nggak boleh. Kapan? Bagi orang-orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Mau lihat cewek, baca bismillah. Bismillah dulu lah. Gak boleh, haram. Mau minum homer, ini minuman paling lezat ini. Bismillah aja. Haram, gak boleh. Ada bentuk penghinaan kepada ayat-ayat suci Al-Qur'an, haram, gak boleh. Kadang juga makruh
Untuk apa? Untuk sesuatu hal yang menurut agama yang dimakruhkan, seperti makan makanan yang di situ ada bau yang menyengat, yang mengganggu orang lain, seperti makan pete, makan jengkol, makan bawang putih atau bawang merah. Itu kan malaikat nggak mau deket sama kamu kalau kamu masih bau apa? Bau pete. Bismillah, makruh bismillah. Karena makan pete itu makruh lidati. Wal makruh li aridin, kalau makruhnya, oh ini makruh yang termasuk apa? Sesuatu yang baru, atau katakan makruhnya itu bukan karena zatnya barang itu, tetap disunahkan. Kayak tadi seperti makan pete itu masih sunnah, karena dianggapnya bau itu sesuatu yang baru atau bukan dari zatnya makanan itu. Kalau makanan itu kan boleh aja. Yang makruh itu ini misalnya suami istri itu kan boleh melihat aurat suaminya atau istrinya. Nah itu ketika melihat auratnya kan makruh lidati, zatnya melihat itu kan makruh. Kok baca bismillah juga apa? Itu makruh. An-nadar li aurati zaujatihi. Kalau yang diharamkan karena sesuatu yang baru, ya sesuatu yang baru, kayak seperti wudhu dengan air yang digosok. Ini wudhunya baca bismillah sunnah apa enggak? Tetap sunnah. Kan haramnya kan karena gosoknya, tapi kan wudhunya tetap sah, kan gitu. Maka disunahkan tetap baca bismillah. Terkadang bismillah itu juga wajib. Kapan Jid? Bismillah itu wajib Jid. Bismillahirrahmanirrahim. Mau wajib. Kapan aja kan? Itu ketika sholat, apa bismillah Fatihah jangan pakai bismillah, enggak sah lah ya. Mazhab Syafi'i Fatihah itu mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, maka menjadi kewajiban kita karena itu termasuk bagian dari rukunnya sholat. Rukunnya sholat baca Fatihah. Nah, di dalam Fatihah wal basmalah ayatun minha, termasuk ayat dari Fatihah. Maka wajib kamu baca bismillahirrahmanirrahim. Itu wajib. Wakila innaha tubahu, terkadang ya bismillah bisa mubah di dalam hal-hal yang di situ tidak ada keterkaitan dengan sesuatu yang diperhatikan oleh agama. Karena lil mata min makanin ila makanin akhar, memindah harta benda dari satu tempat ke tempat yang lain, ini sesuatu yang mubah. Tapi sebenarnya kalau kita memindah sesuatu dari tempat yang kurang aman terus dipindah ke tempat yang lebih aman, yang lebih bersih, yang lebih layak, ya kalau kita niatnya untuk takriman wa isyrafan, ya memuliakan, ya bismillah tetap sunnah. Itu menurut kil saja, tidak sunnah. Jadi tak tarihi al-ahkam al-arba'ah. Jadi bismillah itu bisa juga sunnah, bisa juga makruh, bisa juga haram, bisa juga tadi mubah, atau bisa juga wajib. Iman. Itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa asy-syaikh al-imam al-alim al-allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taqabbalallahu bi rahmatihi wa ridwanihi amin. Qala dawuh sapa asy-syaikh wong tuwa, asline syekh niku wong tuwa. Al-lughatan man balagha man jawazal arba'in, orang yang usianya sudah lewat 40 itu namanya syekh. Itu menurut bahasa Arab. Tapi untuk istilah orang-orang ahli fikih, wafil istilah man balagha rutbat ahli fadli, orang yang
mencapai tingkatan orang-orang yang mempunyai keutamaan. Walau sobian, walaupun itu masih kecil. Makanya biasanya di sarang itu di pondok pesantren Al-Anwar Sarang, putra-putra Mbah Yai yang masih kecil itu sudah dipanggil Mbah. Karena Syekh itu kalau bahasa Jawa ini nama Mbah. Jadi enggak Gus lagi, kalau Mbah. Mbah, putih Mbah, misalnya jenenge Zen. Mbah Zen, putih Mbah Zen, pokoknya Mbah. Itu ikraman juga. Karena dianggapnya seseorang yang sudah mencapai tingkatan ahlul fadli, orang yang mempunyai keutamaan walaupun masih kecil. Tapi sebenarnya Syekh itu untuk orang yang usia 40 tahun. Coba pengen umur 40. Pak Yuda itu Syekh bisa. Mbah ya. Mbah Syekh. Terus kalau seseorang itu masih di dalam perut ibu, namanya apa? Janin. Karena masih tersimpan lijatinanihi wasitarihi, masih tersimpan atau tertutup di dalam rahim ibu, namanya janin. Kalau udah keluar, sudah lahir, namanya tiflun, anak kecil. Tiflun, sobiyun, atau dzurriyyatun, itu sama semua, anak yang sudah lahir. Kalau sudah menginjak balik, sudah usia 15 tahun, ya sampean-sampean ini namanya sudah ganti lagi, syabun, pemuda, atau fata, pemuda. Idil fata hasba atiqadihi rufi wa kullu man la ya'taqid ada nabi. Makanya di pesan itu pemuda, syab. Pemuda, wafata itu mulai balik usia 15 tahun sampai usia 30-an, itu namanya pemuda. Jadi sampai masih umur 17, selawe, pemuda. Subhanul yaum rijalul ghad, itu subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini tokoh masa yang akan datang. Maka kamu siapkan diri sampean dengan persiapan yang matang, dengan segala kemampuan sampean untuk meraih keilmuan. Karena itu nanti yang akan menjadi modal kalian di masyarakat atau di lingkungan kalian masing-masing. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin hari esok. Kalau udah menginjak usia di atas 30 sampai 40 atau mulai usia 30 sampai 40, yuqalu lahu kuhlun, kuhl. Wa ba'da arba'in yuqalu lahu syekh. Nah, kalau sudah usia 40 baru dikatakan syekh. Laki-laki itu kalau perempuannya syekhah. Itu istilah-istilah mengenai nama kata-kata syekh. Kalau tahu sama syekhu guru, al-imam bukan dari imam. Imam itu ya panutan. Makanya man imamuka, ma imamuka, opo imam sampean, panutan sampean. Al-Quran, Al-Quran imamku, panutanku. Lughatan al-muttaba', sesuatu yang diikuti itu namanya imam. Kalau menurut istilah man yasihu al-ibtida'u bihi, orang yang boleh diikuti, dawuh-dawuhnya diikuti, perilakunya diikuti, akhlaknya, itu namanya imam. Berarti beliau ini diikuti, dawuh-dawuhnya diikuti, apa? Tingkah lakunya, perilakunya, akhlaknya, aliyahnya. Al-alimu kang alim, al-alimu kang alim. Alim itu orang yang mempunyai ilmu. Al-muttasifu bil ilmi, orang yang mempunyai satu sifat
dari keilmuan, walau bimasalatin wahidah, walaupun dia itu misalnya cuma satu masalah, itu sudah dikatakan alim. Misalnya sampai ahli di bidang pertukangan, ya sampai alim tukang. Sampai alim ahli di bidang pertanian, ya sampai alim petani. Makanya dulu kalau di Arab alim itu biasanya malah dipakai untuk sebutan orang yang ahli membuat batu bata, itu alim. Mu'allim atau alim atau mu'allim. Kalau di sini al-alim al-muttasifu bil ilmi, orang yang mempunyai satu keilmuan. Baik keilmuan itu diraih dengan bitorikil kasbi, dengan cara dipelajari, atau bitorikil faidil ilahi, atau dengan cara memperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai untuk belajar, karena dengan belajar nanti sampai akan memperoleh ilmu-ilmu yang tidak sampai pelajari. Aneh itu sampai baik getu akan saya sinau wae. Mau ngelakon iso dewi, karpe dewi, tapi lek gak sinau keteni iso karpe dewi gak iso. Awet turu aja. Kamu tidur hari, nggak akan bisa. Tapi kalau kamu belajar terus, baru nanti akan terjadi tiba-tiba bisa. Gitu. Karena ilmu yang harus diproses, ada yang diperoleh langsung dari ilahi, dari Allah. Tapi caranya ya harus itu belajar. Maka disampaikan oleh sebuah syair, ta'allam alaisal mar'u yuladu aliman. Belajar kalian. Gak ada orang itu dilahirkan alim, itu gak ada. Ya kecuali baginda Nabi. Maksudnya secara umum orang itu gak ada lahir tiba-tiba alim. Ya ada proses dulu. Atau kecuali orang-orang yang menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan yang sudah di dalam kandungan sudah hafal Al-Quran, hafal juz misalnya. Kan hanya orang-orang tertentu itu, pengecualian itu namanya. Kalau secara umum, ta'allam, belajarlah kalian. Walaisal mar'u yuladu aliman, gak ada orang itu dilahirkan alim. Semua awalnya gak tahu, lama-lama menjadi tahu. Kayak kamu awalnya gak tahu kalau api itu panas. Tiba-tiba tambah besar-besar tahu kalau api itu panas. Kapan sampai seperti ini kalau api itu panas? Aku kan pokoknya moro-moro rokokan. Ngomong gawe api gawe geni. Belajar. Al-alamatu kang banget alime. Banget alime ini baru kasih notun ilmi, banyak ilmunya ini. Kalau al-alamah itu sighah mubalaghah. Sighah yang dibuat untuk menemenkan apa menemenkan membanget-bangetkan apa Yuda sering-seringkan lebih-lebihkan biar disampaikan sampai sepenuh-penuhnya dipenuh-penuhkan, itu mubalaghah. Orang sangat alim banget, nah itu namanya alamah. Syamsuddin kan sejuluk srengenge agama. Orangnya itu punya banyak ilmu banyak sehingga dianggap sebagaimana matahari di matahari agama, karena menerangi seluruhnya. Sampai lihat, sampai jadi matahari semuanya kau terangi, gak pandang bulu itu kan. Orang mau jemur sarung, mau jemur songkok, mau jemur katok, gitu. Semuanya itu dikasih panas. Matahari itu baik, tumbuh-tumbuhan itu yang berbuah atau yang gak berbuah, yang pahit atau yang manis, semuanya dikasih. Itu orang alim itu gitu, rahmatan bil alamin. Ya, sahawatun nafus warahmah
alal mukminin, dia punya kasihan, rasa belas kasih kepada orang-orang mukmin. Ini julukan beliau, Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin, kang dijuluk dilakopi namanya lakop mataharinya agama, Abu Abdillah, kang dikunyai Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Rupane Muhammad bin Qasim, Syekh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Syekh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, Abu Abdillah hadil kunyah, wasmuhu Muhammad ismu Al-Karim Ibnu Qasim. Qasim ismu Abi. Makanya kalau punya anak itu kasih nama Muhammad, ya ikut dapat keberkahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy-Syafi'i kang bangsa madhab Syafi'i. Tawamada mugi-mugi meliputi tegese menaungi hu ing Syekh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Sallallahu alaihi Allah rahmati kelawan rahmati Allah wa ridwanihi lan keridhoane Allah, amin. Itu mukadimah ya. Ini mukadimah kita awali pelajaran ini. Nanti kan sedang yang kita baca ini Fathul Qorib, tapi nanti kajiannya kita juga sertakan kitab Takbiratus Sabidah biar ada perbandingan ketika kita membaca kitab, nanti ada perbandingan dari kitab Takbiratnya, sehingga nanti kita bisa lebih luas jangkauannya. Atau nanti kita juga bawakan kitab Sabidah, ya nanti tatanan syarat rukun atau kesunahan-kesunahan ini lebih bisa ditertibkan secara pembagian dan bisa kita mengingat-ingat pelajaran-pelajaran yang dulu pernah kita pelajari. Sementara minggu awal mungkin Ejek jangan bisa persiapkan lebih baik, kita juga akan persiapan lebih baik agar benar-benar mulai hari ini pendidikan sampean, pelajaran sampean, tulis taklim dan model ini harus dimaksimalkan. Tidak misalnya isu dengan mari subuh iso maos dilatih ngomong harus syarat-syarat kalau ngenteni metode sami ini kita sholat duha bareng. Katan monggo kita berpesan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabana lana fi dinina ma'alil qutri wa rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tatadinu lana fi'lan karma wa zuki kulla halalan daima wa illa anatiyana ulama nubla bil khairi wa nubba kulla syarra rabbana aslih lana kulla syur wa aqirna bil ridha minkal uyun waqti 'anna rabbana kulla diyun qabla an tatiyana rasulun manun wa khirratul amdar rabbana sadar wa sallallahu tamshal mustafa madinal haqi da'ana wal ghafa fi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbihi nasrabi nura Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amrana wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi kulli lahzatin abada 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim.
واغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدة أشهره والحمد لله في البر والنهر